Turki. Nami Kemal. Beliau termasuk pemikiran terkemuka dari Utsmani muda, lahir pada tahun 1840 di Teterkidak. Dia berasal dari keluarga ningrat, orang tuanya menyediakan pendidikan di rumah. Di samping pembelajaran bahasa Arab, Persia, juga diberikan pelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, dalam usia yang sangat masih muda, ia mampu menguasai berbagai bahasa. Dalam usia belasan tahun, dia diangkat menjadi pegawai kantor penerjemah dan kemudian dipindahkan menjadi pegawai di Istana Sultan. Nami Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibrahim Sinasi yang berpendidikan barat dan banyak mempunyai pandangan modernisme. Nanik mempunyai jiwa Islami yang tinggi sehingga walaupun ia berpegang pemikiran barat namun masih menjunjung tinggi moral Islam dalam ide-ide pembaruannya. Menurutnya, Turki saat ini mundur karena lemahnya politik dan ekonomi. Untuk bisa memajukan ekonomi dan politik, Turki harus ada perubahan dalam sistem pemerintahan. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal, penguasa harus menjunjung tinggi kepentingan pemerintahan yang didasarkan atas dukungan kepentingan. Yang dikehendaki oleh Nami Kemal adalah pemerintahan demokrasi. Pemerintahan serupa ini menurut pendapatnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Negara-negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah besar sebenarnya mempunyai corak demokrasi. Sistem bai'ah yang terdapat dalam pemerintahan khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Melalui bai'ah, rakyat menyatakan persetujuan mereka atas pengangkatan khalifah yang baru. Dengan demikian, bai'ah merupakan kontak sosial dan kontak yang terjadi antara rakyat dan khalifah. Itu dapat dibatalkan jika khalifah mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagai kepala negara. Di dalam Islam ada ajaran yang disebut al-maslahah al-ammah dan sebenarnya adalah maslahat umum khalifah. Khalifah tidak boleh mengambil sikap atau tindakan yang bertentangan dengan maslahat umum. Maslahat umum oleh karena itu merupakan suatu bentuk dari pendapat umum. Khalifah harus selalu memperhatikan dan menghormati pendapat umum. Lebih lanjut lagi, musyawarah dasar penting dalam soal pemerintahan dalam Islam. Sistem musyawarah ini memperkuat corak demokrasi pemerintah Islam dan membuat hukum Islam ialah kaum ulama yang melaksanakan hukum adalah pemerintah. Kemal Atatürk. Turki memang nyaris tidak pernah dipisahkan dengan nama Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal lahir pada tahun 1891 di suatu daerah Salonika. Sering dikenal dengan nama Mustafa Kemal Pasha, dikenal juga dengan Mustafa Kemal Atatürk, Bapak Bangsa Turki. Beliau mendapat julukan Ghazi, artinya sang pembela keyakinan. Julukan ini diberikan ketika beliau dengan gemilang membawa Turki kepada kemenangan dan perang kemerdekaan melawan Yunani. Mustafa Kemal dielu-elukan dipanggil dengan gelar kehormatan Ghazi. Sejak kecil, Mustafa Kemal memiliki bakat untuk selalu memberontak terhadap segala keadaan yang tidak berkenan di hatinya. Ia secara brutal menentang peraturan apapun. Bahkan tanpa malu-malu, ia sering memaki-maki gurunya saat bersekolah, sehingga suatu hari pernah ditampar salah satu gurunya karena sang guru sudah kehilangan kesabaran menghadapi perilaku Mustafa Kemal. Dan akibatnya Mustafa Kemal kecil, lari, dan tidak mau masuk sekolah lagi. Mustafa kecil juga kenal dengan bergaul. Ia tidak suka sembarangan dalam memilih kawan. Prinsip dan gerakan pembaruan Kemal Atatürk. Kemal Atatürk merupakan pembaruan yang memajukan para pembaruan sebelumnya. Prinsip pemikiran pembaruan Mustafa Kemal diawali ketika ia ditugaskan sebagai atase militer tahun 1913 di Sofia. Disinilah bersentuhan dengan peradaban Barat, terutama sistem pemerintahan parlemennya. Adapun prinsip pembaruan tersebut dari 3 unsur: nasionalisme, sekularisme, dan westernisme.
Pada permulaan didirikannya Republik Turki, Mustafa Kemal berpendapat bahwa pemerintah nasional harus didasarkan pada prinsip pokok populisme kerakyatan. Ini berarti kedaulatan dan semua kekuatan administrasi harus langsung diberikan kepada rakyat. Konsekuensi logis dan prinsip tersebut adalah dihapusnya sistem kekhalifahan. Kedua, sekularisme. Sekularisme dijalankan oleh Mustafa Kemal tidak semerta-merta menghilangkan agama dan rakyat Turki, namun hanya melakukan pembatasan kekuasaan golongan ulama dan soal negara dan politik. Oleh karena itu, pembentukan partai berdasarkan agama dilarang. Institusi-institusi negara, sosial, ekonomi, hukum, politis, dan pendidikan harus dibebaskan dari kekuasaan syariah. Menurut Mustafa Kemal, sekularisme bukan saja memisahkan masalah bernegara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari pengaruh agama, melainkan juga membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki sebagai suatu bangsa. Karena menurut beliau bahwa indikasi ketinggian suatu peradaban terletak pada keseluruhannya, bukan secara parsial. Peradaban Barat dapat mengalahkan peradaban-peradaban lain bukan hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tapi karena keseluruhan unsurnya, dan sekularisasilah yang menimbulkan peradaban yang tinggi itu. Sehingga Mustafa Kemal berpendapat jika rakyat Turki mempunyai peradaban tinggi harus melakukan sekularisasi. Ketiga, Westerisme. Dalam hal ini Mustafa Kemal berpendapat bahwa Turki harus berorientasi ke Barat. Ia melihat bahwa dengan meniru Barat, negara Turki akan maju. Ungkapan yang digunakan oleh Mustafa Kemal, kita bangsa Turki harus bergerak bersama zaman. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk memajukan rakyat Turki adalah dengan melakukan reformasi berupa modernisasi, yakni suatu upaya untuk mengubah wajah Turki secara total dan menerapkan sistem nilai modern yang progresif dan meninggalkan segala hal yang dipandang kaku, kolot, tradisional, dan berbau Utsmaniyah. Kemal berkeyakinan hanya dengan jalan itu, rakyat Turki akan makmur dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Itulah ketiga prinsip pembaruan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk di negaranya. Selain itu juga melakukan gerakan-gerakan pembaruan di negaranya dengan cara bertahap, namun pasti ia berhasil. Kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal diantaranya 1. Undang-undangan tentang unifikasi dan sekularisasi pendidikan tanggal 3 Maret 1924. 2. Undang-undang tentang kopiah tanggal 25 November 1925. 3. Undang-undang tentang pemberhentian petugas jamaah dan makam penghapus lembaga pemakaman tanggal 30 November 1925. 4. Peraturan sipil tentang perkawinan tanggal 17 Februari 1926, mengadopsi UU Perdata Swiss 1926. 5. Undang-undang penggunaan huruf Latin untuk abjad Turki dan penghapusan tulisan Arab tanggal 1 November 1928, dan Undang-undang larangan penggunaan pakaian asli tanggal 13 Desember 1934. Kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal yang lain adalah penghapusan jabatan kesultanan tanggal 1 November 1922, penghapusan jabatan khalifah 3 Maret 1924, lembaga wakaf dihapus dan dikuasakan kepada KUA. 4. Memperkenalkan bangku gereja dan jam kamar ke dalam masjid tahun 1928, mengharuskan sholat menggunakan sepatu dan bahasa Turki, meletakkan alat musik barat di dalam masjid serta digunakan sebagai iringan sholat. 7. Seluruh warga Turki diharuskan menggunakan nama kecil sebagai berlaku pada pola nama barat tahun 1935. Gerakan sekularisasi Turki oleh Mustafa Kemal berakhir seiring dengan meninggalnya beliau. Proses sekularisasi sempat dilanjutkan oleh İsmet İnönü, seorang presiden pengganti Mustafa Kemal. Sungguh pun demikian, rakyat Turki tetaplah rakyat Turki yang tidak menggoyahkan agar Islam sudah terpatri dalam hati mereka. Memang secara politis negara Turki mempunyai pandangan bahwa mereka adalah negara yang tak terpisahkan dari peradaban Barat, tapi secara kultural mereka tetap bertahan jati diri mereka yang tidak bisa terlepas dari Islam. Walaupun Turki dinyatakan sebagai negara sekuler, Islam tetap berakar kuat di hati masyarakat Turki. Ini terbukti para petani yang hidup di pedesaan yang merupakan 3/4 dari seluruh penduduk Turki tetap merupakan orang-orang Muslim yang saleh. Pengaruh Islam juga masih terlihat pada kaum buruh dan pedagang-pedagang kecil. Hal ini membuktikan bahwa sekularisasi tidak tumbuh subur di masyarakat Turki yang punya akar keislaman yang kuat. Utsmani Muda. Golongan inteligensia kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan dikenal dengan nama Utsmani Muda.
Pemikiran-pemikiran yang diajukan pemuka-pemuka Utsmani muda lah yang mempengaruhi pembaruan yang diadakan sesudah zaman Tanzimat. Utsmani muda pada asalnya merupakan perkumpulan rahasia yang didirikan di tahun 1865 dengan tujuan menggulingkan pemerintahan absolut kerajaan. Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Para tokoh Utsmani muda banyak melakukan gerakan rahasia. Namun, akhirnya sikap mereka diketahui oleh Sultan. Mereka pun melarikan diri ke Eropa. Di sana mereka membangun kekuatan dan di sana pula mereka mendapat julukan sebagai Utsmani muda. Setelah dirasa bahwa Turki telah aman, akhirnya mereka kembali untuk melanjutkan cita-cita mereka yang sebelumnya. Beberapa tokoh dan para pembaharuan dalam gerakan Utsmani muda antara lain sebagai berikut. Zia Pasha 1825 sampai 1880. Zia lahir pada tahun 1825 di Istanbul dan meninggal pada tahun 1880. Ia adalah seorang anak dari petugas bea cukai di Istanbul. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada sekolah Sulaimani yang didirikan Sultan Mahmud II, kemudian ia diangkat menjadi pegawai pemerintahan saat masih berusia muda. Atas usaha Mustafa Rashid Pasha, pada tahun 1854 ia menjadi salah satu sekretaris Sultan. Namun permusuhannya dengan Ali Pasha membuat ia terpaksa pergi ke Eropa di tahun 1867 dan tinggal di sana selama 5 tahun. Sebagai seorang Utsmani muda, beliau memiliki gagasan untuk membangun kemaslahatan umat-umat Islam khususnya dan seluruh warga Turki pada umumnya. Demi untuk menata prospek perjalanan negerinya ke depan menuju ke arah yang lebih cemerlang, di antara gagasan 1. Kemajuan Eropa hanya dicapai dengan sistem pemerintahan konstitusional. 2. Agar Turki bisa sejajar dengan negara-negara maju di Eropa, maka Turki harus meninggalkan sistem absolutisme dan segera menganut sistem konstitusional. 3. Negara konstitusional tidaklah bertentangan dengan Islam. 4. Islam tidak menyetujui pemerintahan absolutisme sebab Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam menentukan suatu kebijakan, terutama perkara yang terkait dengan kemaslahatan umat yang aman. 5. Meskipun beliau mengaku kemajuan dan kecemerlangan prestasi duniawi yang dicapai oleh Eropa dalam berbagai bidang, sebagai sosok yang agamis, beliau tidak serta-merta menerima Barat dan menirunya dalam segala hal, melainkan beliau tetap mengedepankan sikap selektif demi untuk memfilter budaya-budaya yang sama sekali tidak punya nilai-nilai relevansi dengan ajaran Islam. 6. Apa yang dimiliki oleh Barat yang membawa kemajuan dan ketinggian peradaban sebenarnya sudah dapat legitimasi dari Midhat Pasha. Nama lengkap Hafiz Ahmad Shafii Midhat Pasha, lahir pada tahun 1822 di Istanbul. Pendidikan agamanya diperoleh dari ayahnya sendiri. Dalam usia 10 tahun, ia telah hafal Al-Quran. Oleh karena itu, digelari Al-Hafiz. Pendidikannya tertinggi adalah pada Universitas Al-Fatih. Dia termasuk tokoh Utsmani muda yang mempunyai peranan cukup penting dalam ide pembaharuan. Ia anak seorang hakim agama yang dalam usia belasan tahun sudah menjadi pegawai di Biro Perdana Menteri. Tahun 1898, ia diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Eropa selama